setelah menikah itu memang nggak selesai masalah, artinya itu kan justru masalah dimulai gitu kan. Nah, apa saja ini untuk kita kan sudah 28 tahun menikah dengan bangga dan dengan seksama gitu ya. dan penderitaan. Astagfirullah. Nah, itu apa ini resep untuk mempertahankan pernikahan itu apa? Kalau menurut Bunda nih? Jangan resep dulu. Ini kita kan setiap kan katanya 5 tahun pertama tuh awal 5 tahun pertama tuh penuh perjuangan. Padahal menurut aku setiap step itu ya perjuangan. Dari kita single jadi double pun itu perjuangan. Kayak kita waktu itu ternyata aku kosong cuman nggak sampai sebulan hamil, punya anak, itu pun perjuangan karena kita kan jadi adaptasi lagi nih, muncul anggota baru. Dan seorang ibu otomatis akan full ke anaknya, dan biasanya si suami akan merasa kurang perhatian istri setelah punya anak. Nah itu makanya balik lagi ke poin awal tadi, segala sesuatunya harus dibicarakan dari awal saat kita nanti punya anak. Sorry ya, aku nggak akan bisa 100% full ngemerhatiin kamu karena ya ini anak kita, siapa yang mau ngurus gitu kan. Kalau kita memutuskan untuk segera punya anak ya harus tanggung jawab dengan apapun yang terjadi saat anak itu lahir. Ya karena setiap perubahan kan, setiap manusia itu pada dasarnya kan nggak ingin berubah. Nah terus saja gitu, enak terus gitu kan. Dan biasanya begitu ada perubahan saat nikah tuh laki-laki banyak baru kan. Iya, dan saat menikah tuh laki-laki itu biasanya banyaknya FOMO doang. Harus punya anak, menunjukkan kejantanan dia dengan punya anak, nggak mikir setelah punya anak tuh apa nih efeknya nih. Mungkin jajannya si suami yang tadinya jatahnya sebulan 500.000 dikurangi jadi 400.000 karena kita udah mulai nabung untuk anak. Istri yang tadinya mungkin beli keperluan dia sebulannya 500.000 ya harus dikurangi juga jadi 400 bahkan 300.000 karena kan harus beli susu anak atau beli makanan untuk anak, pakaian untuk anak, bahkan imunisasinya dia. Nah, itu jarang di ini, makanya kadang kalau orang zaman dulu tuh terlalu terlalu naif lah istilahnya. Ini segala macam dipikirin banget sih, nanti juga rezeki mah datang lah soal anaknya kan bukan barang mati yang kalau kita nggak siap ya udah kita buang aja, kan nggak gitu. Saat anak udah lahir kita udah harus siap nih seumur hidup gitu harusnya. Dia akan kita biayain, dia mau kasih apa lagi, masa mau kita titipin ke orang tua kita, nggak mungkin, atau ke Pak D-nya atau ke Pak Le-nya kan nggak mungkin. Iya, nah itu yang harus dewasa, rasa tanggung jawab itu yang harus tumbuh terus di benak suami istri gitu. Ya pokoknya harus nanya setiap mau nikah, tanya lagi ke diri sendiri, saya siap nggak nih nikah tuh karena untuk punya anak juga. Gitu. Jadi bukan hanya nikah tuh, emang senengnya kan rata-rata yang mau nikah tuh senengnya karena biasa tiap hari pacaran tuh pengen ketemu tiap hari. Kalau nikah hanya asik ya, bisa ketemu tiap hari 24 jam. Begitu melek lihat dia, mau tidur lihat dia. Itu mah yang happy-happynya paling hanya 10%-nya lah, 90%-nya istrinya tanggung jawab. Dan bukan hanya suami yang tanggung jawab, istri pun harus tanggung jawab. Sama-sama berdua. Iya, karena istri kan pagi-pagi misalnya harus nyiapin sarapan yang biasanya dia bangun kayak aku dulu bangun kadang nggak sarapan, minum air putih doang lah gitu aja jadi beban sebetulnya. Awal nikah untuk aku tuh jadi beban karena aku biasanya kan boro-boro sarapan, aku paling minum air putih doang, pergi aja kerja, nanti sarapan paling di kantor beli nyuruh OB gitu kan. Sementara pas ada ayah gitu aku harus pagi-pagi goreng tempe, masak nasi, bikin sambal yang gitu-gitulah gitu. Iya. Nah itu kan beban lah untuk aku yang biasanya santai, jadi ada beban. Setelah punya anak, aku yang biasanya tidur dari jam 10, bos bangun-bangun subuh, punya Faikar jam 11 bangun, tidur lagi jam 7 pagi. Nah itu begadang kan. Nah itu kan kalau nggak benar-benar ini bisa gila juga, makanya mungkin ada baby bluesnya itu gitu. Iya. Pola kita hidup tuh udah berantakan udah gitu setelah menikah tuh. Iya betul, makanya tuh harus sebetulnya permasalahan nikah, bukan permasalahan ya, tantangan menikah itu ya setelah akad nikah. Ya itu harus sadar bahwa nikah tuh kita bukan yang indah-indahnya aja.
kan nikah itu kan janji Allah juga, kalau berhasil surga juga buat kita. Untuk dapat surga kan nggak semudah itu, Ferguson. Iyalah. Kalau untuk dapat surga mudah kan udah aja pada kawin semua. Dan anak tuh tanggung jawab kita lahir batin, dunia akhirat gitu, bukan cuma di dunia doang. Iya benar. Makanya banyak yang sampai akhirnya anaknya dibunuh lah, atau dianya bunuh diri lah gitu. Nah itu makanya pacaran tuh bukan hanya hahaha seneng, I love you, I miss you, yang gitu-gitu. Malah harusnya memplanning gimana nih saat kita udah nikah, saat kita punya anak seperti apa, kita akan tinggal di mana, anak kita nanti kalau kita kerja berdua-duanya siapa yang ngurus. Kalau memang tidak ada solusi, ceweknya mau nggak resign nih. Kalau ceweknya nggak mau resign gimana? Kalau nggak ada pemecahannya, bukan mustahil untuk ya udah putus gitu. Bukan berarti masa sih hanya masalah anak yang belum muncul aja kita putus aja gara-gara itu. Itu masalah berat itu. Berat, banyak itu kejadian. Iya. Pengalaman seperti itu. Gitu. Tapi kadang waktu pacaran kan, masa sih putus hanya gara-gara masalah anak? Anaknya aja belum jadi, bikin aja belum, udah bikin putus hubungan kita. Pemikiran yang salah itu. Iya. Tapi ya tidak semengerikan itu juga sebetulnya. Makanya masing-masing harus banyak ngerti, pemakluman. Untuk hal-hal yang bisa dimaklumi harus saling memaklumi, harus saling kompromi sebenarnya utamanya. Kompromi si suami, kompromi terhadap apa yang menurunkan ego. Istri juga sama. Iya. Kompromi, sama-sama kompromi sih dua-duanya. Menurunkan ego kalau terutama. Kalau nggak mau kompromi, terus egonya juga masing-masing masih terus saja diutamakan ya. Karena awal nikah kerasa sama aku juga. Aku tuh mengalah tuh berarti kalah gitu. Padahal ya nggak gitu juga kan? Nggak juga sih. Nggak usah sama pasangan, sama anak aja kita. Dulu kalau kita mengalah untuk anak tuh perasaan kalah gitu kita tuh kan. Masa sih orang tua kalah sama anak? Bukan kalah sebetulnya. Kita mengalah tuh kan sebetulnya malah mungkin ngasih contoh baik. Dan kita untuk dapat titik tengahnya tuh harus yang satu kan, kalau dua-duanya maju nggak akan ketemu tengahnya gitu. Yang ini maju. Nah untuk kita dapat ke tengahnya tuh berarti yang ini yang maju agak mundur untuk dapat bareng-bareng gitu. Iya. Jadi harus sejalan ya. Iya. Jalan bareng-bareng. Berarti yang penting apa? Komunikasi tanpa emosi. Iya. Komunikasi pun kalau emosi ya berantem, ujungnya kayak kita dulu. Tapi kalau kita berantem tuh akhirnya pakai apa, Bun? Keramas. Cuma kan jadi nggak ada solusi, saat kita berantem itu kan kita berantem, dan setelah keramas kita nggak mau bahas itu lagi kan, karena itu akan jadi bahan berantem kita lagi gitu. Nah itu yang salah, jadi semua masalah ngambang, nggak pernah nyampe selesai, nggak tahu, artinya nggak ngerti gitu. Karena nggak ngerti. Ayah maunya apa atau bunda maunya apa gitu. Karena kita pun takut untuk membahas itu lagi, karena pasti diberantem lagi gitu, masalah ini. Keramas lagi gitu. Capek kan berantemnya. Apalagi aku sama ayah dulu LDR-an terus kan banyak. Iya. Kayaknya kalau datang berantem 2 hari dipakai berantem gitu kan, makin nggak ada isinya gitu obrolan kita. Berantem. Jadi apapun yang utama untuk mempertahankan pernikahan 5 tahun pertama dan selanjutnya, itu pertama adalah komunikasi tanpa emosi. Komunikasi tanpa emosi, kemudian saling kompromi dan menurunkan ego masing-masing. Dan punya pemahaman mindset kita bahwa kita mengalah itu bukan berarti kalah. Ya, mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah itu harus saling mengimbangi. Jadi misalnya yang saat aku emosi nih, misalnya perempuannya emosi, istri emosi, yang laki-laki jangan ikut emosi. Dan saat laki-laki emosi, yang perempuan juga jangan ikut emosi gitu. Ya betul sekali. Karena nggak akan nemu ujungnya gitu. Kalau udah kayak gitu kan udah isinya jadi emosi, jadi saling nggak mau kalah akhirnya. Pasti nggak akan benar aja, nggak akan dapat arti yang gimana gitu, nggak ada. Oke, siap. Itu hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan pernikahan. Itu aja yang bisa kita lakukan, bicarakan hari ini.
Ya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.